Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini kita mau ngebahas dan tetap ngebahas satu topik yang masih sangat viral dan bahkan mendapat atensi dari Presiden Republik Indonesia agar kasus ini dituntaskan secara transparan dan terang benderang, yaitu pembunuhan yang terjadi di tahun 2016 yang menimpa almarhumah Vina dan almarhum Eki. Oke, dalam pembahasan kali ini kita mau ngebahas satu orang yang menyatakan dirinya saksi ya dan melihat kejadian, yaitu yang mengaku bernama Mel. Jadi selama ini kan Mel kita kenal lewat sebuah konten YouTube ya, yang kadang ya kita tidak tahu ya apakah bisa dibuktikan atau tidak karena hanya mendengar suaranya. Ada banyak beragam bener nggak sih atau gimana gitu juga disangkal oleh Linda ya pada waktu itu di Polda, dia nggak kenal gitu. Nah kemudian ternyata si Mel ini berani menampakkan diri, bahkan wajahnya nampak jelas ketika memberikan kesaksian, dan ceritanya itu ya sama seperti yang dibagikan di salah satu konten YouTube. Dan hebatnya ini orang mau menampilkan wajahnya. Jadi dari sekian saksi yang diperiksa dalam kasus ini, setidaknya 2 orang saksi kita lihat, 2 orang saksi sudah kita lihat mereka menampakkan diri dengan menggunakan masker. Tapi khusus untuk yang Mel ini dia malah tidak menggunakan masker, dan ya apa adanya, polos, kita bisa melihat wajah mukanya seperti itu ya, wajahnya. Jadi jika di luaran sana ya masih banyak yang kayak semacam kita menyudutkan saksi ini atau menyudutkan orang ini, sudah kita tidak waktunya untuk seperti itu. Karena menurut saya ya, menurut emak nih, yang sebenarnya kita cari adalah bagaimana sih kasus ini bisa terang benderang seterang-terangnya gitu loh. Jadi kesaksian si Mel ini biar dikonfrontir, diselidiki, dan digali lebih dalam oleh para penyidik yang bekerja. Jadi kan kita ada banyak juga yang komen, ini orang mana sih, dia bukan orang sini, dia bukan orang Cirebon misalnya ya. Iya, dia mengaku bahwa Mel ini adalah campuran dari orang apa ya, kalau nggak salah Bandung dan Kalbar ya. Nah kita udah nggak perlu lagi mempertanyakan masalah logatnya, masalah hal-hal lain yang melatar belakangi ya. Yang perlu kita dalami adalah kesaksiannya. Karena ketika seseorang tuh berani ditampil di media TV nasional dan bahkan berulang kali ditanyakan apa yang disampaikan tuh bisa dipertanggungjawabkan, dia menyatakan bisa dan dapat mempertanggungjawabkannya. Jadi ini waktunya kita untuk mengesampingkan segala kecurigaan dan apapun itu, tapi kita fokus pada sekecil apapun informasi yang disampaikan oleh saksi ataupun orang yang mau memberikan kesaksian atau informasi. Ini kita hargai agar tidak ada ketakutan. Misalnya mungkin ada saksi lain juga. Coba, kan memang mengatakan bahwa ada pemilik warung yang dia datangi yang waktu itu hampir tutup. Dia pasti ingat pemilik warung itu. Tapi jika kita melakukan apa namanya ya, misalnya ada orang berani speak up, tapi kemudian kita serang orang tersebut. Nah, nanti apakah orang-orang yang mengetahui atau juga yang setidaknya berada pada lokasi, tidak jauh berada di situ, mungkin melihat sesuatu gitu ya, mereka tidak akan berani menyampaikan opininya atau informasinya. Kenapa? Takut kita serang duluan. Jadi para netizen yang baik budi dimanapun berada, yuk mari kita tahan jempol dulu ya. Karena menurut saya ini benar-benar ini ya, menurut saya pribadi ya, perlu keberanian besar ya, apalagi dia pasti tahu bahwa kasus ini menjadi atensi ya, sampai pihak presiden pun memberikan atensi. Jadi ini kasus gak main-main. Kalau dia berani tampil di TV nasional dan memberikan kesaksian bohong, saksinya juga gak bakalan main-main, dan itu bakalan mudah juga dilacak kalau dia memberikan kesaksian bohong. Untuk apa? Apalagi dia menyebut dengan apa sih, dengan gamblang ya, ada pihak Linda juga, berarti kan selain banyak pasal saya memberikan keterangan palsu, berita menyebarkan hoax atau berita bohong, mencemari nama baik, banyak banget yang harus dia tanggung konsekuensinya dengan berani menampilkan wajahnya di TV. Jadi pertama yang kita lakukan adalah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mel. Benar atau tidaknya kesaksian, biarkan penyidik untuk melakukan konfrontasi dengan beberapa saksi lain. Jadi ditemukan, digali lebih dalam dan diselidiki. Jadi semacam itu. Jadi yuk teman-teman lain di sana, di luar sana yang mungkin mengetahui atau mendengar ataupun sekedar informasi, berbagi informasi yang nggak hoax ya, harus memiliki keberanian juga seperti yang dilakukan Mel. Karena di Indonesia ini tidak boleh ada pembuli yang dibiarkan berkeliaran bebas merdeka. Kenapa? Karena negara kita ini harus saling menjaga satu sama lainnya.
Oke, oke, sekian dengan Mel. Kalau yang masalah pembandingan kesaksian antara Linda dan Mel, saya rasa sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya. Dan dari ceritanya dia juga tidak ada berubah ya dari konten YouTube maupun yang di TV nasional. Jadi persis, cuman yang dipersoalkan sekarang adalah Linda, ya kan? Nah, sekarang kemarin juga, oh ya, ngomongin Linda, itu kan dia bilang bahwa sekretaris XTC ya mantannya pada saat itu. Jadi alangkah baiknya yang memberikan klarifikasi, bukan hanya ketua apa ya kemarin itu ya, dari XTC ada yang memberikan klarifikasi kan kemarin, atau informasi itu ya, sempat diwawancarai. Alangkah baiknya memberikan konfirmasi atau klarifikasi juga mantan sekretaris XTC pada saat itu. Jadi lebih clear, atau sebaiknya diperiksa aja ya. Jadi agar lebih tahu nih apa detail, apa sih, ada selenting-selenting dengar. Kok rasanya mustahil bin apa ya, kayaknya nggak mungkin kan, satu satu kelompok, satu grup, tapi nggak tahu apapun beritanya. Tapi ya walau alam ya, biarkan itu diselidiki apa oleh aparat ataupun pihak yang berwajib agar kasus ini menjadi terang benderang seterang-terangnya. Oke, terima kasih. Sekian dari Emma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.